Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya. Nah, hari ini Kak Luki mau cerita. Tapi sebelum Kak Luki cerita, kita mau nyanyikan sebuah lagu dulu ya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Boleh sambil tepuk tangan, boleh nanti kalau gandengan bisa gandengan sama adik kakak, mama papa gitu ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Yuk, tangannya dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau masih memberi kami kesehatan, Engkau masih memberi kami papa mama, adik kakak yang sayang sama kami. Dan terlebih Tuhan, hari ini kami masih bisa mengikuti sekolah minggu, walaupun masih secara online. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu ini, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, buka hati kami, buka telinga kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, dan kami bisa melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Adik-adik, sebelum Kak Luki cerita, kita mau lihat sebuah video pendek dulu ya. Nah, kita mau lihat sama-sama. Ya, ini ada dua makhluk, yang satu badannya besar, yang satu badannya kecil, tapi mereka lagi berantem ya, saling pukul, saling gigit. Nah, tapi tiba-tiba ada masalah. Nah, mereka terjatuh dari jurang. Nah, mereka berdua terjatuh, hampir terjatuh. Nah, di dasar jurang itu ada banyak sekali buaya. Mereka bingung apa yang harus dilakukan supaya selamat. Nah, mereka sudah panik, waduh kita akan mati nih. Nah, tapi yang berbadan besar dia punya ide gitu ya. Tenang, nah gini caranya. Nah, mereka bekerja sama, saling bekerja sama supaya bisa sampai ke atas gitu ya, dengan cara mendaki. Nah, tapi mereka juga masih menggunakan ego mereka masing-masing gitu ya. Aku yang paling kuat gitu ya. Kamu nih, udah aku yang paling kuat gitu. Nah, gitu ya. Tapi mereka semua harus seiring, sejalan supaya mereka bisa selamat sampai ke atas. Nah, mereka mulai berjalan terus kanan kiri, kanan kiri. Nah, ada yang takut tapi temannya mengingatkan untuk tidak lihat ke bawah, mereka terus mendaki. Nah, di tengah perjalanan pun mereka juga masih mengalami kesulitan. Nah, talinya masih jauh. Apa yang harus dilakukan nih? Nah, mereka semua saling berusaha ya supaya bisa selamat. Harus saling percaya. Nah, yang besar ini mulai menggapai talinya, sedangkan yang kecil mulai mendorong gitu ya, yang badannya besar ini.
Wah, ternyata berhasil. Nah, kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Wah, ternyata ada masalah lagi. Ada hewan yang jatuh gitu ya, sehingga membuat yang berbadan kecil ini jatuh juga, tapi bisa diselamatkan sama yang berbadan besar. Ya, akhirnya mereka berdua bisa sampai ke atas. Nah, tapi karena ini badannya besar gitu, jadi tanahnya roboh ya. Wah, yang besar ini jatuh. Nah, tetapi wah, yang kecil ternyata bisa menyelamatkan ya. Padahal badannya besar. Nah, adik-adik sudah lihat videonya ya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa adik-adik petik dari video tadi? Kira-kira adik-adik itulah yang diinginkan oleh Tuhan ya. Kita sebagai sesama manusia, sebagai sesama saudara seiman harusnya saling bekerja sama, saling tolong-menolong. Tadi ada orang yang badannya besar ya, terus ada yang badannya kecil, tapi mereka saling bekerja sama untuk selamat dari jatuh dari jurang tadi ya, yang ada buayanya dalamnya ya. Mereka awalnya saling pukul, saling gigit tadi ya, tapi akhirnya mereka sadar, oh aku harus bekerja sama nih supaya bisa selamat gitu ya. Bahkan tadi yang badannya besar juga sempat ditolong sama yang badannya kecil. Wah, ternyata kita semua ini berguna ya. Nggak ada yang merasa, oh, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak berguna. Semua berguna karena semua punya kelebihan masing-masing. Semua diberikan karunia dan talenta oleh Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Nah, itu isinya tentang surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Loh, kenapa ya kok Paulus nulis surat buat jemaat di Korintus? Nah, adik-adik, jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang sangat besar ya, sangat maju, sangat berkembang ya, dan orang-orangnya juga pintar-pintar karena diberikan kelebihan oleh Tuhan. Ya, mereka bisa pandai berkhotbah, ada yang pandai menyanyi, dan macam-macam baik lagi. Nah, tetapi adik-adik, mereka itu sayangnya adalah apa? Sombong dengan apa yang mereka miliki. Nah, itu yang Tuhan tidak senang. Makanya Paulus menulis surat menasihati mereka gitu ya. Kira-kira mereka kalau ada jemaat lain lewat gitu ya, ditanya, "Hei, kamu dari mana?" "Oh, saya orang Solo." "Oh, orang Solo? Mana itu? Kurang terkenal ya." "Aku dong, orang Korintus," gitu ya. "Loh, orang Korintus? Orang Korintus yang jemaatnya besar dan maju itu?" "Iya, itu aku," gitu ya. "Orang Korintus yang orangnya pinter-pinter itu?" "Iya, itu aku, orang Korintus." Hebat kan? Nah, gitu. Nah, itu adalah sombong adik-adik. Tuhan tidak senang. Makanya Paulus menuliskan surat buat mereka ya. Paulus menasehati supaya jangan terjadi perpecahan, tapi mereka harus saling mengasihi, saling melengkapi, saling tolong-menolong. Nah, sebagai sesama tubuh Kristus, Paulus berkata, ketika satu orang menderita, maka semua juga menderita. Ketika satu orang dihormati, semua juga bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, adik-adik, bicara soal tubuh, Tuhan memberi kita ada tangan, ada mata, ada telinga, ada mulut. Kira-kira nih, mana yang paling penting dari semua ini? Ada yang bisa jawab? Mana yang paling penting? Apakah tangan, atau mata, atau mulut, atau telinga? Nah, coba kita tes ya dari semua ini, mana yang paling hebat? Adik-adik pernah ikut lomba makan kue? Nah, kita bayangin aja kita sedang ikut lomba makan kue ya. Nah, tiba-tiba ketika kita sedang ikut lomba, tetapi ada yang matanya ditutup. Nah,
Ada lagi yang telinganya ditutup, gitu. Ada lagi yang mulutnya ditutup. Nah, kira-kira nih, siapa yang paling menang dari semuanya itu? Kayaknya susah ya, karena kalau telinganya ditutup, dia nggak bisa dengar aba-aba dari jurinya. 1, 2, 3, mulai. Dia nggak bisa dengar, dia nggak tahu kapan nih mulainya, telinganya ditutup kan. Nah, kalau matanya ditutup, ya dia bakal kesusahan cari rotinya. Duh, rotinya di mana ya? Karena matanya ditutup, nggak kelihatan. Kalau yang tadi mulutnya ditutup, wah dia bisa mendengar, bisa melihat, tetapi dia nggak bisa makan kuenya karena mulutnya ditutup. Nah, ternyata semua tubuh itu penting ya adik-adik ya, nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang lebih hebat. Apakah tangan yang lebih hebat, apakah mulut yang lebih hebat, tapi semuanya saling melengkapi supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, itu yang diinginkan Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan. Masing-masing punya kelebihan. Adik-adik juga ada yang punya kelebihan kan? Ada yang bisa bermain musik mungkin ya. Kayak Kak Adi nih bisa bermain keyboard. Nah, ada lagi yang bisa memasak mungkin. Wah, bisa menggambar. Bisa berhitung dengan cepat. Nah, itu adalah kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, masing-masing berbeda, tapi itu dipakai untuk saling melengkapi dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, supaya kita ingat terus bahwa setiap yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan dan digunakan untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah, adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita mau pujikan satu lagu lagi ya, sebagai saudara seiman. Yang belum bisa lagunya, kita bisa belajar bersama-sama. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Ya, sekarang kita masuk ke ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sekali lagi ya, 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, yuk kita mau mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita mau tutup dalam doa, kita berdoa ya.
Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengar firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak sombong dengan apa yang kami miliki, karena itu semua berasal dari Engkau dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sertai dan berkati kami dalam melakukan aktivitas kami selanjutnya. Engkau yang pimpin Tuhan. Terima kasih, dan bila sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami masing-masing, Engkau tetap sertai dan pimpin kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita ketemu lagi di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.